Hai guys, assalamualaikum guys. Apa kabar semuanya? Wah, hari ini kita senang sekali nih karena barusan nih belum lama tadi kita sharing tentang bagaimana sih mengingat cepat ala OKB otak kanan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih dengan Mas Aldi nih, calon jenderal nih. Nah, ya kan ini kita buka masker dulu nih biar lebih enak ngomongnya, betul nggak? Nah, gitu. Nah, jadi tadi eh kita tadi belajar sama-sama ya sama Mas Aldi bagaimana sih mengingat cepat dengan melibatkan cara kerja otak kiri dan otak kanan secara alamiah. Nah tadi eh, Mas Aldi awal-awal tuh wah kepusingan, kebingungan, kesulitan. Tapi pas kita kasih tahu caranya, wah ternyata main-main ya, kayak main-main tapi hasilnya bukan main, betul gak Mas Aldi? Betul. Main-main kan kita, betul nggak? Siapa? Kita main-main tapi hasilnya bukan main. Nah, jadi tadi kita belajar. Tadi saya udah jelaskan ke Mas Aldi otak kiri itu seperti apa kerjanya, otak kanan itu seperti apa kerjanya. Ya mungkin nanti Mas Aldi akan review. Coba tadi dari yang kita pelajari nih, Aldi, kira-kira review kamu atau apa yang tadi kamu dapetin bisa kamu ulang lagi tadi, otak kiri bagaimana, otak kanan kayak gimana, coba. Jadi saya mau ngejelasin waktu pertama kali saya datang terus disuruh ngafalin kosakata yang bentuknya acak. Itu berat banget karena saya masih ngegunain fungsi dari otak kiri dan otak kanan saya belum berfungsi. Nah, sebentar nih. Padahal tadi kata-kata itu dari kamu kan? Siap. Angka-angkanya juga kamu yang nentuin, kamu yang sebutin itu angka, tapi kamu tetap merasa kesulitan ya? Siap. Oke, lanjut lagi nih. Kira-kira kenapa tuh bisa begitu nih? Terus setelah disuruh ngafalin, dikasih waktu 5 menit, saya nggak bisa hafal tuh karena saya masih ngafalin pakai metode cara menghafal pada umumnya. Betul. Terus setelah itu baru dikasih tahu triknya, caranya yang cukup mudah buat dihafal. Jadi ya bisa hafal kosakata kosakata yang nggak berurutan sama angkanya juga yang acak. Ya, tadi kamu bilang kan di awal-awal kamu menghafal dengan cara biasa pada umumnya kan? Tadi prosesnya kayak gimana tadi? Kan itu angkanya, coba ini kan angkanya nih. Siap. Ini angka dan benda-benda, ini tadi Aldi sendiri yang nyebutin nih. Ya, ini ada angka 10, 2, 4, 6, 5, 9, 8, 3, 7, 1, sampai 30. Benda-benda ini, kata-kata ini pun Aldi yang nyebutin. Tadi pada saat kita tantangin dalam 5 menit, Aldi kesulitan, tadi cuma hafal berapa tadi, Di? Cuma hafal 6. Nah, tapi pas kita jelasin otak kiri gimana kerjanya, otak kanan gimana kerjanya, dalam hitungan menit sambil main-main tadi, wah Aldi bisa mengingat dengan begitu mudah, nggak kerasa, betul nggak, Di? Betul, Pak. Nggak kerasa, diacak-acak, ditanya dari atas ke bawah, bawah ke atas, dari benda ke angka ke benda, Aldi semua lulus, luar biasa. Nih coba, kira-kira nih kalau orang normal nih ya, ini pasti kalau dikasih waktu 5 menit, pasti dengan cara menghafal yang linear pasti kesulitan, betul nggak, Di? Betul, Pak. Yang seperti tadi Aldi alamin. Nah, sekarang setelah dikasih tahu caranya, wah ternyata gampang. Nah, sekarang nih coba Aldi saya tanya nih ya. Nah, coba Di, yang nomor 25 apa, Di? Nomor 25 kipas angin. Oke, terus nomor 15 apa, Di? Nomor 15 penggaris. Penggaris. Terus komputer nomor berapa komputer, Di? Komputer 24. Nah, ya kan luar biasa. Jadi Aldi udah bisa mengingat dengan cepat. Nah, ini baru tahap pertama nih. Baru tahap pertama simulasi, ini baru simulasi nih, belum lagi membahas tentang hal-hal lebih detail untuk masalah pelajaran. Nah, kira-kira menurut Aldi nih, setelah tadi kita demo nih ya, before after, menurut kamu yang kamu rasain kira-kira gimana nih? Lebih mudah buat menghafal sesuatu. Terus tadi cara belajarnya gimana nih, kira-kira menyenangkan atau membosankan nih? Gampang, nggak monoton. Ya. Terus sesuatu yang tadi kamu bikin itu kira-kira poinnya apa sih, kira-kira tuh kok bisa seperti itu, Di? Gimana, Pak? Kira-kira nih dengan cara seperti ini tuh intinya tuh apa sih? Intinya tuh
mengingat tuh harus kayak gimana gitu maksudnya? Harus dengan imajinasi, Pak. Yang harus dengan imajinasi kan? Kenapa harus dengan imajinasi tadi? Karena ya itu biar kita mengingatnya untuk jangka panjang. Betul nih. Nih nanti ya, kalau kamu lihat nih ya, teman-teman lihat nih angkanya berantakan, tapi dengan kita mengaktifkan otak kanan kita, ini yang tadi mungkin Aldi di awal-awal nih kesulitan nih. Wah ini kayaknya susah nih, nggak mungkin nih, berat nih. 5 menit harus urutan. Tapi pas sudah dikasih tahu caranya, wah ternyata main-main tadi kita ketawa-ketawa, tapi pas ditanya Aldi semua bisa jawab. Nah cuman di sini karena ini masih tahap pertama, ketika Aldi ditanya nomor 11 apa? Wah Aldi memvisualkan dulu kan, betul nggak? Betul, Pak. 11 itu ini. Bendanya ini ya, tadi kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah tadi Ali sudah bisa melewati tantangan ini dengan luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti Ali bisa belajar lebih lagi, bisa menerapkan cara-cara ini untuk di pelajaran sekolah. Siapa? Nah, kira-kira nih menurut kamu nih ini penting banget gak sih buat orang-orang sekolah nih, kira-kira menurut kamu nih gimana? Ini penting banget sih, Pak, karena membuat kita mudah untuk ngafalin, apalagi pelajaran di sekolah yang banyak itu kan butuh waktu juga, Pak. Betul. Ya, banyak waktu. Jadi kayak kalau misalkan kita ngafalnya pakai metode yang biasa itu bakal ngebuang waktu banget. Dan kalau pakai metode ini bisa lebih cepat, Pak. Jadi bisa efisiensi waktu ya. Siapa? Terus kamu setuju gak nih kira-kira kalau baik atau tidaknya hasil yang kita pelajari itu tergantung dari metode yang kita gunakan, betul nggak? Betul, Pak. Kan kalau dengan cara biasa, ya kalau Albert Einstein bilang doing the same thing over and over again, expecting the best result, itu katanya insanity. Jadi satu kegilaan gitu kalau kita pengen dapetin sesuatu yang lebih, yang luar biasa, tapi melakukan hal yang sama berulang-ulang. Yang udah tahu cara menghafal linear itu ya membosankan, menjenuhkan, gak cepat lupa, masih aja melakukan hal yang sama, tapi pengen dapat hasil yang berbeda, betul nggak, Di? Betul, Pak. Nah, tapi tadi setelah Adi tahu, ya Adi mulai berpikir, ternyata cara-cara yang kemarin itu ternyata ya begitu hasilnya. Setelah ketemu cara ini, jadi punya semacam teknik hal yang baru ya. Dan tadi kira-kira lucu nggak sih tadi itu, atau aneh nggak sih tadi kan kamu membuat visualisasi tadi ada gajah warna pink, itu kan dalam dunia nyata kan nggak ada ya. Siapa? Tapi dalam imajinasi kira-kira itu sah atau gimana tuh kira-kira? Itu bisa aja sih, Pak. Bisa aja ya, jadi nggak membantu menghafal, Pak. Iya, jadi nggak, karena tadi kan polanya kan untuk berimajinasi kan harus pakai logika, betul ya? Betul, Pak. Jadi logika itu pada saat berimajinasi dikesampingkan dulu. Siapa? Nah, karena dalam dunia nyata mana ada sih gajah warna pink. Tapi kalau kita berimajinasi memvisualkan itu bisa. Jadi intinya teman-teman, belajar itu gampang ya, asal kita tahu caranya. Nah, ya kan? Jadi belajar itu gampang asal kita tahu caranya. Orang yang merasa belajar itu membosankan, menghafal itu susah, ya wajar-wajar aja karena belum tahu caranya. Nah, jadi buat teman-teman, buat kalian nih yang mau tahu cara sih bagaimana sih memaksimalkan otak kiri otak kanan kita, boleh nanti datang ke sini ke kantor kita nih ya, atau nanti kita bisa ngobrol lewat Zoom ya. Nanti kita bikin acara deh ya, bikin event. Nanti akan diumumkan yang event kapan kita buat. Yang jelas hari ini Aldi Rizky namanya ya. Aldi Zaki. Aldi Zaki ini anaknya Bang DJ ya, sang lawyer ya. Ini sudah datang kemari membuktikan ternyata tadi luar biasa Aldi bisa mengikuti metode ini dengan begitu baik sekali. Jadi saya ucapkan selamat buat Aldi. Mudah-mudahan nanti bisa belajar lebih dalam lagi tentang konsep, karena ini baru tahap pertama gitu. Silakan nih kata-kata yang mau disampaikan ke pemirsa nih, kira-kira apa nih kira-kira buat mendorong mereka untuk belajar, Di? Ya, jadi kita harus semangat dalam belajar
biar bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Terus apa lagi nih kira-kira? Ada lagi nggak? Ya harus menggunakan metode belajar yang simpel, karena itu mengefisiensikan waktu banget dan nggak ngebuang-buang waktu. Jadi ya kalau ada yang cepat nggak harus ada yang harus pakai cara yang lama. Wah, otak kanan banget nih. Kalau ada yang cepat ngapain yang lama? Betul banget tuh ya. Jadi kalau teman-teman mau punya cara, punya trik, punya metode bagaimana sih menyeimbangkan otak kiri, otak kanan kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Ini yang kita lakukan aktivitas mengingat. Tapi sebenarnya kalau kita tahu cara kerja alamnya otak kiri, otak kanan kita bisa melakukan banyak hal. Nah, ini yang kita praktekkan tadi, mengingat cepat. Bayangin loh, ini kata benda diacak-acak. Terus secara logika orang udah ngeblok duluan. Kenapa? Wah, ini angkanya diacak-acak dalam waktu 5 menit, harus hafal secara urutan. Tapi ketika kita paham tentang teori otak kiri, otak kanan, maka insya Allah segala sesuatu akan jadi lebih mudah. Baiklah teman-teman, sahabatku semua, untuk sesi kali ini saya kira cukup. Nanti kita akan lanjutin di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Aldi udah datang kemari. Saya yang makasih udah semangat belajar. Kasih metode yang ya, semoga bermanfaat ya dia. Salam buat Bang DJ, Om DJ. Salam cerdas mandiri, gini nih. Salam cerdas mandiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.